Visioner. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik selalu sehat, selalu ceria. Nah, kita kembali lagi dalam pendampingan pada hari Minggu biasa yang ke-16. Nah, tema kita hari ini adalah mengingat kembali kegiatan-kegiatan kita selama liburan sekolah kemarin. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik kita semua berdiri, kita mau puji Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati segala kegiatan kami dan jadilah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Mari kita baca bersama-sama ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di dalam ayat yang ke-30, para rasul memberitahukan Yesus semua yang sudah mereka kerjakan dan ajarkan. Artinya, para rasul saat itu sudah melakukan tugas, pekerjaan, atau kewajiban mereka dengan baik. Dan di ayat yang ke-31, Yesus menanggapi para murid dengan berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Kakak mau tanya, mengapa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi beristirahat atau berlibur sejenak? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk beristirahat atau berlibur sejenak karena para murid sudah melakukan pekerjaannya, tugasnya, ataupun kewajibannya dengan baik. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya waktu untuk beristirahat atau berlibur karena Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Adik-adik, kakak mau tanya lagi, mengapa istirahat atau liburan itu sangat penting? Ada yang tahu? Ya, betul. Dengan menyediakan waktu untuk beristirahat atau berlibur sejenak, kita dapat menyegarkan pikiran kita, menyegarkan tubuh kita, dan memperbaharui kekuatan kita. Nah, adik-adik sekalian, kakak tahu kalau kalian baru saja melewati masa liburan sekolah. Adik-adik sudah pergi berlibur kemana saja? Apakah liburan kalian menyenangkan? Nah, sambil kalian mengingat kenangan liburan kalian yang pastinya sangat menyenangkan, kakak juga akan menceritakan kenangan liburan
kakak bersama keluarga. Liburan sekolah kemarin, kakak dan keluarga pergi berlibur ke pantai. Agar liburan kakak terasa nyaman dan menyenangkan, kakak tidak lupa membawa beberapa peralatan, seperti topi, kacamata, dan saat ini, kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk mengenakan masker. Dan membawa hand sanitizer. Dan yang terakhir, tetapi yang paling penting adalah bawa dan sertakan Yesus kemanapun kalian pergi. Karena bersama Yesus, liburan kalian pasti terasa menyenangkan dan penuh sukacita. Semoga kita semua selalu sehat, semakin bersemangat, dan penuh sukacita. Tuhan memberkati.
Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir dari pendampingan kita hari ini. Dari Injil tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Dari Injil itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua agar kita juga dapat beristirahat setelah bekerja. Jadi adik-adik jangan lupa membagi waktunya untuk beristirahat ya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beristirahat. Oh iya, kakak juga tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta makan makanan yang bergizi. Adik-adik jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pendampingan selanjutnya. Salam Dalam misioner. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala rangkaian pendampingan kami. Kami akan mengakhiri pendampingan kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Engkau memberkati masa liburan kami, pertemukan kami di kegiatan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, 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 kasih,